Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Megawati menyatakan pendidikan agama menghasilkan koruptor. Jadi katanya ini sumber saya di YouTube. Katanya hampir setiap instansi pemerintah ada tersangkut perkara korupsi. Apakah dia pejabat sebagai menteri ataupun sebagai gubernur maupun sebagai kepala daerah tingkat 2. Dan hal ini sudah banyak yang ditangkapi KPK, polisi, dan kejaksaan. Dan ini sudah sampai ke pengadilan semua. Jadi perilaku mereka itu tetap koruptor, tidak baik. Padahal sudah banyak dilakukan penindakan-penindakan terhadap koruptor ini. Apalagi di Kementerian Agama banyak ditemukan korupsi. Termasuk juga pernah menteri agamanya tersangkut korupsi sampai dijatuhkan hukuman dan lain sebagainya. Ada juga mantan menteri agama tetapi menerima uang terkait dengan jabatan sebagai kanwil di Jawa Timur, tetapi tidak jadi masalahnya sampai ke pengadilan, tetapi ada dugaan dia sudah menerima uang. Jadi inilah perilaku mereka tidak baik, padahal mereka bergerak di bidang agama. Tentu di sini yang dimaksud dengan agama bukan semua agama, agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Jadi seperti pernah kita lihat dengan Menteri Agama melakukan perbuatan korupsi dan sampai berapa tahun dijatuhkan KPK, dijatuhkan hakim, hukumannya itu yang menanganinya adalah KPK. Jadi masalah ini banyak aparat negara tersangkut perbuatan korupsi. Padahal banyak aparat negara tersangkut korupsi pada waktu mereka sekolah mengikuti pendidikan agama. Jadi pendidikan agama yang mereka pelajari selama ini di sekolah-sekolah seperti tidak ada gunanya, karena sudah dididik mentalnya, karena tokoh agama itu dan pihak agama ini sudah mendidik mereka di sekolah-sekolah, dan mereka juga dulu di sekolah mendapat pendidikan agama, tetapi kenyataannya mereka tetap syarat dengan melakukan perbuatan korupsi. Seharusnya kalau orang sudah mendapat pendidikan agama di sekolah-sekolah, apalagi dalam melaksanakan tugasnya, rajin melakukan sholat, ke gereja, ke pura, dan sebagainya. Seharusnya secara mentalnya sudah baik, akan menjauhi semua perbuatan kejahatan dan tidak mau mengambil yang bukan haknya. Tetapi sangat berlainan. Kenyataannya mereka justru melakukan korupsi, mengambil uang negara yang bukan haknya. Ya ini yang saya lihat, katanya. Jadi sampai timbul pertanyaan, ada kesan seperti tidak penting seperti pendidikan agama itu diberikan di sekolah-sekolah. Toh hasilnya yang mengikuti pendidikan agama itu setelah mereka bekerja bukannya mentalnya baik, tetapi mentalnya mengambil uang yang bukan haknya juga. Ya ini yang katanya diragukan. Apalagi perbuatan korupsi ini banyak yang terjadi di lingkungan Departemen Agama. Padahal Departemen Agama ini pusat daripada pembinaan mental. Tetapi justru di sana yang berapa sampai menterinya terkena melakukan perbuatan korupsi. Belum lagi aparat yang lainnya. Demikian juga aparat-aparat pemerintah di tempat lain, baik dia sebagai menteri, baik dia sebagai gubernur, baik dia sebagai kepala daerah tingkat 2.
banyak yang tersangkut perbuatan korupsi. Ya inilah saya lihat. Jadi apa arti daripada pendidikan agama yang diberikan di sekolah-sekolah selama ini? Jadi sepertinya tidak ada gunanya. Atau juga yang didiknya itu sering melakukan perbuatan korupsi setelah mereka bekerja di pemerintahan, sering melakukan perbuatan korupsi dan mengambil uang negara yang bukan haknya. Jadi yang bukan haknya suka diambilnya. Nah, inilah sehingga berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat kecil. Padahal itu uang negara seharusnya digunakan untuk membangun negara ini demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi selalu menggunakan kesempatan yaitu melakukan perbuatan korupsi. Apalagi perbuatan korupsi ini syarat dan banyak terjadi di lingkungan Kementerian Agama. Sampai ada menterinya yang tersangkut perbuatan korupsi. Dan inilah perlu direnungkan. Sepertinya pendidikan agama itu kurang penting diberikan kepada para anak didiknya. Karena saya lihat setelah selesai pendidikan sekolah dan masuk bekerja, tetap juga melakukan perbuatan korupsi. Padahal mentalnya sudah bagus, tetapi tetap juga rupanya mentalnya mental korupsi. Jadi demikianlah harapan saya. Jadi pendidikan agama itu kurang besar artinya kepada memberikan pendidikan agama itu kepada mahasiswa-siswanya yang juga selalu melakukan perbuatan korupsi setelah mereka bekerja. Sekian dan terima kasih.